Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, pada hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu babul istighfari, bab tentang istighfar. Istighfar yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, bab yang ke-371, babul istighfari, bab tentang istighfar. Memang benar, menarik sekali kalau kita mau membaca, mendengar, mempelajari tentang istighfar. Kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia itu adalah al-insanu makanul khati wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanul khati wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Artinya kita memang dalam sehari-hari seringkali, kalau kita tidak mau menyebutkan selalu, seringkali kita memang melakukan dosa. Dan ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita menghadapi dengan dosa-dosa tersebut. Karena Allah tidak juga terlalu ketat dengan kita sehingga kalau berdosa sudah masuk neraka pasti. Itu Allah masih memberikan peluang-peluang kita untuk terbebas dari dosa tersebut dengan adanya istighfar. Kita lihat misalnya dalam ayat surah Muhammad ayat 19. Wastaghfir lidzambika. Wastaghfir lidzambika. Minta ampunlah kepada Allah untuk dosa kamu ataupun karena dosa. Nah, kita berbuat dosa, sekalipun kita tidak mengatakan boleh, tetapi memang manusia itu berbuat dosa, begitu. Nah, Allah menyuruh kita untuk beristighfar, beristighfar untuk meminta ampun. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah dapat mengampuni dosa tersebut. Karena Allah sifatnya penyayang, sifatnya pengampun. Berbeda dengan kita manusia yang sifatnya bakhil atau pelit atau susah memaafkan, begitu ya. Kalau Allah mudah memaafkan. Ini bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 106. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Wastaghfirillah innallaha kana ghafuran rahima. Beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi masih ada peluang kepada kita yang melakukan kesalahan untuk meminta maaf langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita meminta maaf, meminta ampun, maka Allah ghafuran. Ghafuran itu maha pengampun. Maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi semua dosa kita itu dapat dihapuskan kecuali, ini kalau kita bahas lebih lanjut tentang persoalan dosa, kita bisa bagikan lagi dosa. Ada dosa dengan manusia, ada dosa dengan Allah. Kalau sifatnya dosa dengan Allah, kita langsung beristighfar kepada Allah tanpa perlu memberitahu kepada manusia, tanpa juga perlu meminta ampun kepada manusia.
Berbeda dengan dosa kepada manusia, ini agak rumit. Ya, ini agak rumit. Agak rumit kita berdosa dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya bukan ghafuran. Manusia itu sifatnya dia bukan pengampun, bukan maha pengampun, bahkan sifatnya bakhil. Manusia susah memaafkan. Jadi ini sebisa mungkin kita menghindari dosa kepada manusia. Nah, sekalipun mungkin manusia itu bisa memaafkan kita, namun bisa saja manusia itu sudah meninggal atau tidak tahu alamatnya, di mana sekarang dia berada. Bagaimana kita meminta ampun? Dosa kepada manusia misalnya dalam persoalan mencuri barangnya, menzaliminya, ghibah kepadanya, dan berbagai macam yang sifatnya hubungan dengan manusia. Sedangkan dengan Allah itu lebih mudah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah, memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Allah adalah Maha Penerima Taubat. Sebesar apapun dosa kita yang itu berhubungan dengan manusia, dengan Allah bisa mengampuni illa kecuali syirik. Karena syirik dia sudah keluar daripada agama Islam, bagaimana Allah mengampuni? Ini kecuali dia masuk dalam agama Islam. Kalau syirik dia sudah bukan lagi Islam. Tidak, Allah mengampuni kalau sudah syirik. Dalam ayat yang lain kita lihat wal mustaghfirina bil ashar. Ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 15. Wal mustaghfirina, ini potongan ayat dari 15 sampai 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar artinya adalah orang yang meminta ampun. Istaghfara yastaghfiru, meminta ampun. Istaghfara yastaghfiru, meminta diampuni dosa. Mustaghfir, orang yang meminta. Mustaghfirin ini sudah jamak, atau mustaghfirun kalau satu orang namanya mustaghfir. Wal mustaghfirina, dan orang-orang, banyak orang yang meminta ampun bil ashari, pada waktu sahur. Bagaimana orang meminta ampun waktu sahur? Bagaimana maksudnya? Adalah sahur ini waktunya sebelum subuh. Seperti kita makan sahur. Kapan kita makan sahur? Artinya sebelum masuk waktu subuh. Makanya sepertiga malam itu adalah paling utama kita dalam beribadah kepada Allah. Di situ ada salat tahajud. Di situ kita ada juga keutamaan membaca Al-Quran. Dan di situ juga ada keutamaan dalam berdoa, termasuk istighfar, termasuk meminta ampun kepada Allah. Jadi waktu yang sangat baik. Semua waktu kita boleh istighfar, dan waktu yang paling utama yaitu waktu sahur, yaitu sebelum subuh. Karena ini pun sebahagian kita memang susah. Jangankan salat di waktu sahur, di sepertiga malam atau beristighfar, sebahagian kita juga salat subuh susah bangun tepat waktu. Namun kita terus berusaha. Apalagi kita yang sudah merasa dosanya sudah 1 gunung, 2 gunung, ini tidak dicukupkan dengan hanya istighfar biasa-biasa saja. Kita harus mencari momen-momen khusus, mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang lebih besar peluang Allah mengampuni kita.
salah satunya adalah di sepertiga malam atau waktu sebelum salat subuh. Ya. Dan ini sebenarnya bila kita bisa memanfaatkan waktu sahur ini kita sudah mendapatkan momen beribadah yang sangat indah. Kenapa? Karena di situ kita bisa melakukan salat tahajud, dilanjutkan dengan salat sunat fajar, dan dilanjutkan dengan salat subuh. Dan kalau kita tidak mampu bangun di awal sepertiga malam, tidak mampu misalnya di jam 2, di jam 3, kalau kita di sini ya, di Indonesia ataupun di Aceh, ini kita sebutkan jam, mungkin di negara lain pula waktu sahurnya ya. Nah, kita kurang lebih pukul 2, 3, 4 sampai 5 sebelum subuh. Nah, kalaupun kita tidak atau belum mampu bangun di awal sepertiga, kita bisa belajar dengan bangun menjelang subuh. Menjelang subuh. Katakanlah 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Kenapa? Karena dengan setengah jam sebelum subuh, kita di situ bisa salat tahajud ditambah witir, setelah itu berdoa, kan dapat waktu subuh. Dapat waktu subuh langsung salat sunat fajar. Bagi yang lelaki mungkin ke masjid. Nah, kenapa? Karena ini tidak ada jarak, tidak ada jeda. Tetapi kalau kita tidak sanggup lalu bangun di awal sepertiga lalu tidur lagi, akhirnya apa kejadiannya? Tahajudnya dapat, subuhnya nggak dapat. Ini juga satu masalah. Ya, kita bukan hanya mendapatkan tahajud, juga dapatkan subuh. Nah, sedangkan salat subuh memang salat wajib. Tahajud walaupun utama itu bukan wajib. Ya, jangan sudah salat tahajud tidak salat subuh. Jadi kita untuk pemula ataupun melatih baiknya ambillah mendekati salat subuh. Ya, dapat 2 in 1 ya. 2 in 1, 3 in 1 pun dapat kita di situ ya. Dapat tahajudnya, dapat witirnya, dapat apa lagi? Salat subuhnya, dan juga dapat sunat fajar. Nah, bila kita mendapatkan waktu yang spesial ini, ya, ini insya-Allah akan memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Namun kita di sini tidak membahas tentang fadilah salat tahajud karena itu ada topik yang tersendiri ya. Ini kita lebih fokus pada kemahuan kita untuk beristighfar. Baik, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlib nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang mengerjakan keburukan atau mendalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah itu pengampun dan juga penyayang. Artinya banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa kalau kita berbuat salah lalu minta ampun, maka Allah mengampuni. Makanya jangan putus asa, jangan pesimis bagi orang-orang ataupun bagi kita. Kita jangan pula mengatakan orang-orang, kita pun berdosa ini, saya pun banyak dosa kan. Bagi kita lah ya. Bagi kita yang telah melakukan dosa itu jangan putus asa. Ya. Kita terus meminta ampun kepada Allah, dan Allah insya Allah ya, kalau di sini kemungkinan Allah mengampuni itu sangat tinggi karena sifatnya Ghafurur Rahima ya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu memang luar biasa. Misalnya hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari kesalahan seperti orang yang tidak pernah berdosa. Artinya kita bisa bersih nol kembali ya, kembali dari nol. Nah, makanya kita tidak boleh mengabaikan ini ya selama kita masih hidup. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kehidupan, ataupun kurang sehat tapi masih hidup. Selama kita belum meninggal, ini kita jangan melupakan untuk beristighfar. Ya, karena kalau kita sudah meninggal itu kita tidak berlaku lagi istighfar. Ya, karena istighfar itu berlaku sampai kita sebelum meninggal. Namanya kita harus membiasakan. Dalam ayat yang lain, wa ma kana Allahu
liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan tidaklah Allah mengazab mereka dan kamu berada di kalangan mereka. Artinya kalau Rasulullah berada di kalangan mereka, orang-orang, maka Allah tidak mengazab mereka. Dan Allah juga tidak memberi azab kepada mereka wahum yastaghfirun, kalau mereka beristighfar kepada Allah. Jadi kita diberi azab ini karena ada kemungkinan kita jarang istighfar. Kalau kita beristighfar, tidak. Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka di saat mereka itu beristighfar. Di salah satu untuk menolak, salah satu untuk mencegah datangnya azab dari Allah, datangnya hukuman dari Allah adalah dengan istighfar. Ya. Dalam hadis kita lihat hadis riwayat Muslim, wa anil Agharri al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Ya. Bahwa sesungguhnya aku adalah Rasulullah. La astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah adalah dijaga oleh Allah. Rasulullah adalah maksum. Ya. Tetapi meminta ampun, beristighfar tidak kurang 100 kali. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Fil yaumi mi'ata marrah. Dalam sehari 100 kali. Bagaimana kita dengan manusia yang tidak maksum? Ya, kita selalu dalam kesalahan. Jadi seharusnya kita bukan 100 kali. Tentunya harus lebih lagi. Ya. Bagaimana kita beristighfar? Ya, sekurang-kurangnya astaghfirullah. Sekurang-kurangnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya meminta ampun kepada Allah. Walaupun banyak cara beristighfar, ya. Misalnya dalam hadis yang lain banyak bentuk-bentuk doanya, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, misalnya. Itu namanya doa-doa yang berkaitan dengan istighfar. Tapi kalau kita tidak bisa baca doa yang terlalu panjang, astagfirullah. Nah, itu sudah cukup maknanya, ya. Sudah cukup maknanya bahwa kita meminta ampun. Mudah sekali, 100 kali astagfirullah, astagfirullah. Mungkin 1 menit atau kita sanggup. Artinya kita lihat Facebook, ya, ataupun menonton medsos, kita sanggup 1 jam, 2 jam tidak terasa. Nah, kenapa istighfar itu yang sangat mudah tidak sanggup? Jadi ini perlu melatih, perlu kita latih. Nah, kalau tidak kita latih, tidak kita biasakan, ya tidak terjadi. Ya, perlu melatih diri untuk beristighfar. Jangan kita jadi sok bagaimana? Sok tidak berdosa. Ini masalah ini. Orang yang tidak beristighfar ataupun tidak suka berdoa kepada Allah, ini bisa bermakna sombong. Sombong karena dia tidak merasa berdosa dan seolah-olah tidak butuh pengampunan Allah. Nah, ini maknanya sombong. Jadi orang yang suka beristighfar itu maknanya dia tidak sombong dengan Allah. Bahkan kita hubungan sesama manusia, kita berbuat salah tidak minta maaf, kan itu maknanya sombong sesama manusia. Kita bisa bersalah sesama manusia lalu kita meminta maaf ya. Maaf ya. Jadi kita harus biasakan juga maaf ya. Nah, itu untuk menunjukkan kita ini juga tidak sombong dengan manusia. Ya. Baik, kita lihat dalam hadis yang lain riwayat Bukhari. Kalau tadi riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abi Hurairah. Abi Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku la astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya. Wa atubu ilaihi, bertaubat kepada Allah. Fil yaumi, dalam sehari, akthar, lebih banyak, min, dari sab'ina, 70 marrah kali. Ya, tidak kurang dari 70 kali. Ya. Kalau dalam hadis tadi riwayat Muslim dikatakan 100. Ya. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari ini tidak kurang dari 70 kali. Artinya bisa mencapai 100, bisa lebih. Ya. Yang artinya di sini kita dapat mengambil pelajaran, itu jumlah istighfarnya banyak. Bukan sekali. Bukan sekali. Jadi kita bisa membagi waktu. Kalau kita tidak sanggup istighfar dalam sekali waktu, kita bisa mengambil waktu misalnya dengan setiap selesai salat. Ya, kita pasti salat 5 kali dalam sehari. Itu sekurang-kurangnya, belum kita bicarakan salat sunat. Ya, dalam setiap salat itu 100. Ya. Kalau 5 kali salat sudah 500. Sebenarnya kalau kita manage, kalau kita atur, itu dapat. Tapi kalau tidak kita atur, itu seolah-olah banyak 70. Enggak banyak. Tidak banyak. Kalau sudah kita manage, kita membentuk, mendidik diri kita, setelah salat kita harus ada doa-doa tertentu. Ya. Kalau kita salat di masjid, mungkin ada doa bersama, ataupun ada yang tidak, itu boleh, itu cerita lain. Ya. Tapi kita harus ada kebiasaan sendiri, apa yang kita berdoa setelah salat. Nah, misalnya membaca ayat kursi, ya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dilanjutkan dengan yang lain. Ini kita rutinkan. Kalau tidak kita rutinkan, tidak mampu. Akhirnya kita sehari semalam tidak pernah berdoa selain salat. Kalau salat memang as-salah artinya ad-doa. Salah sendiri artinya doa, tapi maksud ini yang lebih lagi. Ya, kalau salat memang satu bentuk ibadah. Cuma ini ada istighfar selain salat. Jadi kalau tidak dibentuk, maka kita tidak dapat baca ayat kursi sehari semalam 5 kali, tidak dapat. Tidak dapat istighfar 100 kali, tidak dapat. Kalau kita manage, jangankan 100, 500, 1000 pun dapat. Percayalah, dapat. Ya, coba saja, insya Allah dapat. Ditambah lagi sebelum tidur. Ya, ditambah lagi bangun tidur, ya, ditambah lagi kalau ada tahajudnya setelah tahajud. Itu kalau dapat tahajud, ini kita bisa beristighfar 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kita ada waktu setengah jam, 1 jam. Banyak sekali. Ya. Dan ini seharusnya kita perbanyak. Kita sebagai manusia yang berlumuran dengan dosa. Ya, kita harus memperbanyak. Dan ada kelebihan, ya, ada kelebihannya. Ya. Kita lihat misalnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqi makhraja wa min kulli hammi faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Ya, makanya ini kita istighfar itu sebenarnya bukan hanya mendapatkan pengampunan. Ini ada manfaat yang luar biasa ini. Ya,
Mungkin kalau kita sadar, kita tidak akan lupa untuk beristighfar ya. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Ya. Sesiapa yang melazimkan dirinya untuk beristighfar. Melazimkan artinya selalu. Ya, selalu. Sambil bawa mobil, nyetir, istighfar. Ya, sambil naik motor, istighfar. Ya, sambil bekerja, istighfar. Bisa istighfar kapan saja. Dan ini pun bisa mengurangi kita untuk ghibah kepada orang lain ya. Daripada ghibah, membicarakan hal buruk, membicarakan hal tidak baik, lebih baik kita istighfar. Ya. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqi makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan. Artinya kesempitan kita diberi jalan keluar. Wa min kulli hammi faraja. Dari segala kesusahan diberikan juga kelapangan. Dan Allah memberikan kita rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Jadi fungsi istighfar juga akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita ya. Kalau kita hari ini merasa susah, semua kita merasa susah. Itu mari kita istighfar. Insyaallah Allah akan melepaskan semua kesusahan kita ya. Menggugurkan dosa. Jadi sangat banyak manfaatnya. Ya, mungkin cita-cita yang belum tercapai, coba perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, tidak cukup. Kalau Nabi kan mengajarkan demikian. Mungkin sampai di sini ya waktunya. Waktu kita sudah habis. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita pada hari yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.